kok sepertinya ada kegetiran Kanda kepada Pak SBY, seolah-olah bahwa ya ada kata-kata yang barangkali mungkin saya salah, persepsi saya, Pak SBY tidak komit dengan membangun partai di awal yang tadinya 2013 hanya mengantarkan partai yang kena gonjang-ganjing karena kasus Anas Urbaningrum sampai 2015, tapi ternyata 2015 dalam tanda kutip ingkar janji dan lain sebagainya. Rupanya memang ini sudah menjadi, kalau saya bilang strategi. Strategi itu memang cara ya untuk menuju sasaran. Nah, cara itu memang terstruktur, sistematis ya. Dan itu dilakukan sejak Kongres 2010. Tadi saya tanyakan soal Pak SBY. Tadi kita sudah bicara tentang soal regenerasi partai politik, butuhnya figur seperti Muldoko, kepemimpinan nasional 2024, bagaimana menaikkan elektabilitas Demokrat yang terus-menerus turun kan? Dari 2009 nomor 1, kemudian turun ya. Kemudian turun lagi, sekarang cuma 54 kursi dari 148 di tahun 2009 yang lalu ya. Tetapi saya kok menangkap kesan ya, kok sepertinya ada kegetiran, ya mohon maaf ya Kanda ya, kegetiran Kanda kepada Pak SBY. Seolah-olah bahwa ya ada kata-kata yang barangkali mungkin saya salah, persepsi saya, Pak SBY tidak komit dengan membangun partai di awal yang tadinya 2013 hanya mengantarkan partai yang kena gonjang-ganjing karena kasus Anas Urbaningrum sampai 2015, tapi ternyata 2015 dalam tanda kutip ingkar janji dan lain sebagainya. Saya menggunakan kata yang barangkali tidak proper. Silakan Kanda Marzuki menjelaskan, mengelaborasinya. Ya, rupanya memang ini sudah menjadi, kalau saya bilang strategi. Strategi itu memang cara ya untuk menuju sasaran. Nah, cara itu memang terstruktur, sistematis ya. Dan itu dilakukan sejak Kongres 2010. Kongres 2010 itu kan beliau kan tidak membolehkan kami ini maju. Dia minta Andi Malarangeng yang maju dan kita semua dukung. Tetapi Kongres 2010 itu di Jakarta ya? Kongres 2010 itu di Bandung. Oh di Bandung ya, Kongres 2010 di Bandung, Sobat Era. Calonnya 3. Satu Andi Malarangeng, yang kedua Anas Urbaningrum, dan ketiga Marzuki Ali. Dan Pak Marzuki dengan Anas Urbaningrum itu head to head ya akhirnya. Ya, sebenarnya dari sana kelihatan sudah bahwa beliau ingin mengendalikan partai dengan menunjuk orang yang dekat dia. Tapi ya disitulah kadang-kadang Allah itu kan memang memberikan yang terbaik ya, sehingga
tidak terpilih Andi, orang yang dia sudah dukung. Bahkan gugurnya di tahap awal ya? Tahap awal, padahal biaya politiknya mungkin sudah nggak karuan. Kampanyenya di media televisi, kampanyenya. Jadi kampanye itu seperti kampanye presiden, bukan bagaimana dia menarik dukungan kepada yang punya suara. Yang punya suara DPD dan DPC. Yang punya suara DPD DPC. Itulah maka dia salah strategi, Bang. Salah strategi, dapat suaranya. Mohon maaf Bang Andi. Ya, akhirnya wajar lah ya, dia mendirikan partai aja nggak lolos kok. Nah, lalu kampanye untuk ketua umum dilakukan. Bang Andi Malarangeng mendirikan Partai PDK ya, Partai Demokrasi Kebangsaan dengan Res Rashid. Res Rashid tidak lolos. Nah, jadi dia kampanye di ruang publik, padahal ini di ruang sunyi. Menggalang suara kan di ruang sunyi kan, bagaimana kader diyakinkan dan sebagainya. Kemudian kita kumpulkan konsolidasi, itu kan yang kita lakukan. Akhirnya ya gugur. Nah dari situ ya kelihatan kan sudah mulai masuk ke dalam konteks ya mau mengendalikan partai. Harusnya beliau kan kendalikan sebagai ketua majelis tinggi saja, udah cukup mengendalikan partai. Tidak perlu mengendalikan orangnya. Biarkan partai ini bermanuver kan sesuai dengan kompetensi masing-masing orang yang dipercaya menjadi ketua umum, lalu di sanalah dia mengendalikan, kan harusnya begitu. Itu artinya kalau sudah lebih dinamis, melenceng dari rel baru ditegur. Nah itu lebih dinamis. Perjalanan partainya juga saya yakin lebih progresif karena tidak harus mendapatkan perintah terus. Kan kita punya cara sendiri di dalam memimpin kan. Nah lalu ya Mas Anas tersandung masalah dengan tanda kutip ya. Ada yang bilang direkayasa, ada yang bilang memang hukum, itu kita tidak bicarakan. Yang jelas sampai sekarang dia masih di dalam ya. Nah, makanya dilakukan kongres luar biasa. Kongres luar biasa itu ya satu-satu yang orang yang tidak tahun 2013 di Bali, orang yang tidak tersandung masalah kan hanya saya. Dari calon 2010. Dari 2010 itu 3 orang itu 2 orang masuk sekolah, saya sendiri yang artinya sudah lulus sekolah lah ya, tidak perlu sekolah lagi. Jadi itu fakta ya. Nah harusnya dibuka ruang itu, tetapi oke lah, beliau nyampaikan kepada sahabat-sahabat saya untuk meneruskan sampai 2015 maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Untuk mengembalikan citra partai yang tersandung dengan masalah korupsi. Itulah itu perjalanan. Nah, dan ternyata dalam pemilu tidak berhasil kan? Karena 2014 itu hanya mendapatkan 61 kursi. Tetapi itu tadi saya jelaskan strateginya itu ada apa? Kenapa tidak mencalonkan? Nah, jadi di sana kan persoalannya. Oke lah, kita lupakan, itu sudah saya ceritakan di sesi 1 tadi. Nah kita lanjut ke 2015, beliau sudah powerful sekali di partai. Ya mau kongres sudah tahulah dukungan semuanya ke beliau kan. Tapi saya ingatkan, oke itu sudah kelihatan kan, sudah masuk bahwa partai ini mau dikuasai, dan terjadilah 2015 kongres itu di Surabaya ya. Ya, terjadilah kongres 2020 di mana ya semuanya sudah dalam genggaman beliau. Nah, itulah yang mengakibatkan ya mayoritas ya dari para senior-senior tuh ya agak kecewa dengan situasi itu, tapi tidak bisa bicara. Tapi kan Marzuki, yang saya tahu sebenarnya tadi kan katakan hanya ditarik-tarik saja. Ya, karena sudah lihat, artinya sudah tidak mungkin lagi, partai sudah digenggam gimana. Semua kekuasaan di majelis tinggi, apalagi melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020. Itu anggaran dasar 2020 tuh, kalau kita bacanya kita prihatin sekali. Terus terang, karena apa? Undang-undang partai politik pun di sana dilanggar, dilabrak. Kekuasaan tertinggi ya di partai itu adalah di kongres, itu diabaikan. Jadi soal kekuasaan tertinggi itu ada di majelis tinggi. Majelis tinggi tidak dipilih di kongres, tapi dia memiliki kekuasaan tertinggi yang diatur di dalam anggaran dasar. Majelis tinggi dipilih di mana? Majelis tinggi itu adalah mantan ketua umum. Oh, ex officio. Iya. Jadi siapapun mantan ketua umum akan jadi ketua majelis tinggi. Nah, artinya apa? Sekarang Mas Haye ketua umum itu akan menjadi
ketua majelis tinggi berikutnya. Nah, untuk menjadi ketua umum harus persetujuan ketua majelis tinggi. Oke. Kira-kira gimana itu? Oke. Nah, inilah. Jadi terus terang kita susah untuk bicara, tapi ini harus kita robah. Saya terus terang menyampaikan teman-teman, kalau ini sudah kembali ke hitung atau terbuka, oke, kongres sekali lagi lah kita buka bersama-sama kongresnya. Pilihlah bebas. Siapa mau nyalon, siapa ini nanti terbuka untuk calon presiden. Saya kira begitu selesai, saya mundur pun nggak ada masalah. Iya, pertanyaannya adalah sebelumnya Pak Marzuki atau Kanda Marzuki sudah pernah komunikasi dengan Pak Muldoko sebelum KLB? Oh enggak setelah pernah. Tadi kan 2014 pernah ngobrol. Yeah. Tapi setelah 2020 ada dinamika partai politik, itu pernah ngobrol nggak? Tidak pernah sekalipun saya ngobrol. Saya pernah ketemu acara kawinan. Kawinan tahun 2000 berapa? 2 tahun yang lalu ya di Medan. Belum Covid ya? Belum Covid, jauh sebelum Covid. Itu di Sumatera Utara, Rahmat Hasibuan. Kebetulan tim sukses SBY, tim suksesnya Pak Jokowi di Sumatera Utara. Dia sahabat saya. Nah, Pak Muldoko diundang, saya undang. Kebetulan satu meja kita bicara banyak hal. Rahmat Hasibuan. Rahmat Hasibuan. Dia dulu sekretaris Demokrat Sumatera Utara. Nah, jadi saya tidak terlibat sama sekali, saya tidak ikut sama sekali. Tetapi sekali lagi saya jelaskan, melihat dari perjalanan ini saya ingin jelaskan. Pak Muldoko itu dilihat oleh kader, kita tidak ngerti lah ya bagaimana dibilang kesatria, bagaimana dibilang itu adalah sumpah TNI, kita nggak ngerti lah. Bagi kita ada tokoh ini dikirakan mumpuni untuk dijual pada 2024 ya dengan dengan kerja-kerja politik kalau apabila ini sudah menjadi partai yang pengurusan sekarang sudah resmi. Saya kira ini ini isunya beragam ya, menghantam Pak Muldoko luar biasa. Padahal setiap orang setelah pensiun itu sudah nggak ada masalah dia mau jadi apa. Nah, terkait jabatan dia di KSP itu yang sekarang ini menjadi masalah kelihatannya, seolah-olah istana terlibat. Padahal Pak Muldoko itu pertanyaannya sederhana ke teman-teman, melanggar anggaran dasar enggak? Anggaran rumah tangga. Sudah itu apakah ini betul dukungan dari semua? Itu pertanyaan yang mendasar saya kira. Nah, itu semuanya dijawab nggak ada masalah. Saya dengar sendiri kok. Nah, kalau begitu. Ya memang telepon Pak Muldoko itu juga disiarkan juga ke media. Jadi artinya ya kalau kita bicara yang mana sebetulnya ya, yang satria, yang mau berkorban, saya nggak ngerti kalau dibilang dia ini adalah orang yang merampok, membegal. Saya kira beliau ini adalah pahlawan untuk mengembalikan marwah partai. Kalau saya bilang pahlawan, loh kita ini persoalan negeri ini apa sebetulnya? Oligarki kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan hanya dikelola oleh beberapa partai politik. Sehingga 2 kali pemilu kita tuh kita dihadapkan pada tidak ada pilihan lain kecuali 2 calon. Karena kekuasaan partai. Loh, ini ada Partai Demokrat sebagai partai pembaharu yang ingin menjadi rumah besarnya rakyat Indonesia, kok dipersempit jadi milik keluarga, ya? Nanti ikut berkolaborasi di dalam membangun oligarki kekuasaan di Indonesia ini. Padahal ini persoalan kita sekarang ini. Harusnya partai politik ini melakukan perubahan. Jangan ada lagi oligarki kekuasaan di tingkat negara. Supaya negara ini menjadi lebih baik. Artinya ada pemerintah, ada legislatif yang mengawal, tidak seperti sekarang, misal apa kata pemerintah, itu kata legislatif. Ini kan sangat berbahaya untuk masa depan. Kan sudah ada statement, kalau Demokrat ini dipimpin oleh Muldoko, sudah pasti akan mendukung pemerintahan yang sekarang. Saya kira itu pandangan yang tidak dikonsultasikan ya dengan kita yang sekarang ini berada di pimpinan Partai Demokrat ex-KLB ini. Kalau bicara koalisi, oposisi, di kabinet presidensial itu nggak ada yang namanya oposisi, yang namanya secara formal koalisi. Secara formal harusnya kita jalankan. Bahwa semua anggota DPR itu adalah lembaga penyeimbang. Apakah dia mendukung pemerintahan, tapi begitu dia duduk di DPR, dia mengkritisi
kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan mendukung apapun kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Harusnya kan begitu. Ya. Itulah kabinet presidensialnya. Objektif. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa Demokrat itu akan betul-betul menegakkan bagaimana kabinet presidensial itu diwujudkan. Jadi kita tidak usah menyatakan sikap oposisi, tidak menyatakan sikap sebagai bagian koalisi pemerintah, tetapi kita mengawal pemerintahan ini, kalau baik kita dukung, kalau kurang baik kita kritisi. Nah, mengkritisi ini akan baik kalau ada kader kita di dalam. Pak Muldoko ada di dalam, dia bisa bicara dengan Pak Presiden. Misalnya Pak Presiden ada usulan dari partai kami. Kebijakan ini tidak tepat, ini usulan partai kami begini. Itu akan lebih wise dan itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak perlu ribut-ribut mencari popularitas publik, tidak perlu ribut-ribut untuk diperlihatkan pada publik, wah saya bela rakyat. Sebetulnya tidak ada yang bela rakyat, semuanya adalah membela kepentingan partainya. Itu yang harusnya kita rubah. Ya, tapi gini, Kanda ya, bagaimanapun kan orang menyayangkan ketika, oke, barangkali tadi sudah di mention sebenarnya, tapi barangkali Sobat Era pengen penegasan ya, kenapa enggak Kanda Marzuki Ali aja yang menjadi ketua misalnya, atau Johnny Allen atau siapapun, jangan libatkan orang luar dulu. Kalaupun nanti Pak Muldoko suatu saat memang karena dipandang bisa memperkuat partai politik, kira-kira begitu, ya kan bisa saja dia suruh masuk dulu ya kan, kemudian ada proses inisiasi dan kemudian diadakan kongres lagi dan dipilih karena bisa dilihat sebagai orang yang bisa memperkuat atau membesarkan lagi Partai Demokrat. Ya gitu. Sebetulnya beda-beda tipis ya. 2003 itu waktu menginisiasi partai ini penggagas kan ketemu Pak SBY. Pak SBY mau difigurkan, kami akan bangun partai, akhirnya masuk bagian daripada penggagas partai kan. Artinya partai ini didirikan untuk memfigurkan SBY sebagai calon presiden. Itu memang begitu ya? Memang iya, jadi partai Demokrat didirikan untuk memfigurkan SBY sebagai calon presiden. Betul. Ya? Setelah selesai, tentu kan harus cari figur yang lain lagi. Tidak figurnya itu terus kan. Nah, begitu selesai 10 tahun, Pak SBY kita cari figur baru. Kan mestinya siapa? 2014 kemarin. Harusnya. Sudah konvensi itu luar biasa bagus. Konvensi capres itu luar biasa bagus. Tanggapan positif publik luar biasa. Begitu penyelesaian tidak ada, tidak jelas akhirnya, publik kalau saya bilang membuli lah. Ini konvensi abal-abal, konvensi main-main, konvensi akal-akalan. Malulah kita sebagai orang yang ikut dalam konvensi itu kan. Karena dibuka secara resmi, tapi tidak pernah ditutup. Itu yang persoalannya. Nah, jadi wajar ya kalau publik curiga ya dengan Pak Muldoko ya. Saya juga terus terang, saya kan membangun sinergi ekonomi para kiai-kiai pesantren. Para kiai pesantren juga curiga dengan saya, kok jenengan kok gabung ya dengan Raden Muldoko. Nah, saya kan bingung. Oh, Pak, ini kan kiai-kiai ini kan kiai-kiai yang punya masa semua kan. Saya bilang kita ini ya niatnya kan tidak untuk kepentingan kekuasaan, tapi niatnya ada kepentingan untuk masyarakat. Percayalah, saya tetap berpikir untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak akan memikirkan kekuasaan. Itu yang saya sampaikan. Jadi mereka masih percaya saya ya sampai saat ini. Komunikasi terus berjalan ya dengan pesantren-pesantren. Saya jelaskan bahwa ini bukan bagian kami untuk mendapatkan jabatan. Percaya kami tidak ingin jabatan itu. Kami ingin bawa Partai Demokrat ini menjadi rumah besar. Bagi siapa saja. Rumah mungkin besar lagi ya? Iya, bisa aja tokoh-tokoh pesantren yang hebat-hebat tamatan dari Mesir, dari Oman, dari manapun juga bisa menjadi presiden melalui Partai Demokrat. Jadi jangan menutup ruang ya calon-calon pemimpin nasional ini di dalam Partai Demokrat. Siapapun bisa, rakyat Indonesia bisa masuk Partai Demokrat untuk jadi pemimpin. Nah, itu yang kita cita-citakan. Jadi percayalah, Demokrat tetap pada hitohnya akan menjadi rumah besar rakyat. Rakyat itu siapa? Ya termasuklah kelompok-kelompok para alumni pesantren untuk menjadi pemimpin nasional. Jadi jangan khawatir, saya akan kawal itu. Ya memang. Tetapi begini, Kanda, kalau kita bicara political communication ya, tadi political marketing, dekat hubungannya ya. Kita lihat
di publik itu, tapi sentimen keterlibatan Muldoko itu sangat negatif loh. Ya kita frankly speaking aja, ada yang bilang begal partai, ada yang bilang apa lagi istilahnya, Bambang Ujoyanto ngomong itu. Ya, brutalitas. Brutalitas, ada yang bilang begal, ada yang bilang brutal, ada hostile takeover, macam-macam, dan bahkan menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi. Ya kita ngomong apa adanya. Ya gini, jadi saya minta pisahkan dua hal. Pertama, yang membegal partai ini pertama kali siapa? Itu yang dikatakan Salim Said itu. Pak SBY yang membegal partai Profesor ini. Salim Said ya? Iya, artinya Pak SBY dulu yang mengambil partai ini menjadi partai pribadi. Untuk kepentingan keluarga dengan segala atributnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dirubah, termasuk akte pendiriannya pun dirubah. 99 nama yang ada dalam akte pendirian di dalam anggaran dasar tahun 2020 itu mukaddimah Partai Demokrat itu tidak menyebut 99 orang, justru memasukkan nama SBY sebagai the founding fathers. Dari mana ujuk-ujuk masuk nama SBY the founding fathers? Tidak ada sejarah di dalam akte pendirian. Penggagas pertama Partai Demokrat ini siapa sih sebenarnya? Sebetulnya ada beberapa kelompok yang empati ke Pak SBY karena kalah dalam pemilihan wakil presiden tahun 2001. Tahun 2001. Nah, teman-teman ini ingin membuatkan, ya, menyadari bahwa karena tidak ada partai, teman-teman menyodorkan ke Pak SBY. Pak SBY menyambut baik. Dan pada waktu itu wajar karena beliau kan sosok yang charming, betul, ya kan? Itu cerdas, besar, tinggi gitu. Semua pertimbangan itu, ya saya bilang pertimbangan yang rasional ya menurut saya, makanya dibuatkan partai politik untuk beliau. Nah, jalanlah itu, tetapi kan partai ini bukan untuk keluarga beliau. Untuk mengusung beliau jadi calon presiden. Dan masanya sudah selesai. Masa sudah selesai. Ya. Nah, apa bedanya? Ya, masa selesai, kemudian partai ini diambil dari milik publik. Jadi dua jenderal berhadapan untuk berebut partai ini. Apa bedanya? Kalau di sini akan kembali kepada marwah partai, di sini menjadi partai keluarga. Apa beda ini? Sama kan? Kebetulan ini sudah di dalam, ini masih di luar. Kita pertimbangkan, mau menjadi partai terbuka atau tetap menjadi partai keluarga. Padahal perbaikan sistem politik ini dimulai dari pembenahan partai politik. Harusnya dari sini kita mulai. Artinya bagaimana Demokrat ini menginisiasi perubahan sistem politik di Indonesia dengan membangun sistem demokrasi di internal partai. Tapi ya terlepas dari Demokrat begitu, ya partai lain begitu juga kan. Ya nggak bisa disamakan antara Demokrat dengan Gerindra, dengan Nasdem. Gerindra dibangun sendiri oleh Prabowo. Nasdem dibangun oleh Surya Paloh. Perindo dibangun sendiri oleh Haritanu. Demokrat enggak. Kader-kader yang bangunnya. SBY menikmatinya. Sebagai figur yang diusung. Kalau begitu seperti Partai Seri dulu. Ada yang namanya Partai Serikat Rakyat Indonesia untuk mengusung Sri Mulyani. Tapi gagal partai. Enggak, karena yang menjalankan partai itu harus belajar dulu dengan Demokrat. Jadi bagaimana Demokrat membangun partai, nah, ini kan orang-orang profesional. Iya. Saya ini masuk sebelum SBY masuk secara resmi di Demokrat. Setiap pelatihan tuh saya tampil di depan. Jadi Kanda Marzuki lebih dulu dibandingkan masuk secara fisik, iya. Secara formal belum. Formal itu masuk setelah terjadi diskusi dengan Pak SBY. Bicara empat mata, disaksikan Pak Kurdi. Nah, Kurdi itu siapa? Kurdi Mustafa itu staf khususnya SBY. Sebagai Menko Polhukam dulu ya? Iya, ya kenal, dia terakhir dia bintang 2 ya. Nah, itu pun masih setengah badan masuk. Jadi waktu pertemuan pertama dengan SBY itu, saya mau bangun partai Demokrat, ya, saya waktu itu sudah kerja politik. Kerja politiknya itu di Palembang, kampus dipakai untuk TUT. Training of Trainers. Training of Trainers ya. Nah, itu yang dilakukan di kampus kita. Ada Pak Subur, Budi Santoso yang diinisiasi oleh Pak Sarjan Tahir, ya, karena ketua daerahnya Demokrat di Sumatera Selatan. Dia yang selalu komunikasi.
Dan saya selalu menyiapkan materi-materi untuk pelatihan. Selalu pertemuan pertama di Kinasi saya yang paparan. Wisma Kinasi Bogor. Bogor, waktu di DPP saya diminta oleh Pak Kurdi di depan SBY, di depan timnya, di depan seluruh pengurus partai, saya paparan. Pertemuan caleg se-Indonesia, tim kampanye se-Indonesia di Hotel Indonesia, ini yang besar-besar saya sampaikan. Itu di Hotel Indonesia bulan Februari tahun 2004. Setelah SBY ngasih arahan, saya emang paparan. Paparan saya itu bagaimana memenangkan Demokrat. Nah, ini sasarannya kita bagi. Pertama dulu adalah bagaimana kita lolos ikut pemilu, sasaran pertama. Sasaran kedua kita buat bagaimana kita menang, ya, bisa ngusung calon presiden. Sasaran ketiga menang untuk kontestasi presiden. Itu kita buat terstruktur sistem pemenangannya. Dan saya selalu tampil untuk memberikan pelatihan kepada semua kader, kepada semua tim kampanye. Jadi waktu Pilpres, se-Sumatera di Palembang, se-Jawa di Surabaya, se-Indonesia Timur di Makassar, saya selalu tampil sebagai pemberi materi. Uang sendiri? Uang sendiri dari mana? Siapa yang nyiapin uangnya? Saya kampanye se-Indonesia dari Banyuwangi, Bali, Semarang, terus sampai ke Papua, uang sendiri semua. Dari mana? Dan dapat cuti yang saya 6-7 tahun tidak pernah cuti, diambil borongan? Ambil. Oke. Jadi ambil cuti besar, cuti tahunan. Jadi cukup waktu saya untuk kampanye. Nah, itu masih setengah badan. Waktu kampanye Pileg masih setengah badan. Begitu ketemu empat mata dengan SBY di Hotel Sheraton Bandara, disaksikan Pak Hadi Utomo almarhum. Di situ beliau minta ke saya, Pak Marzuki masuk ke Partai Demokrat. Itu setelah beliau terpilih sebagai presiden? Belum, waktu mau nyalon presiden. Tapi setelah Pileg? Setelah Pileg, bisa lolos untuk nyalonkan presiden. Dia artinya dia tahu kan, saya tuh kerja politiknya itu. Nah, sejak jadi itulah. no wonder kalau terpilih sebagai sekjen. Ya, kemudian dia bilang sampaikan nanti jadi sekjen partai dan sebagainya. Waktu janji pertama kali itu nanti kalau saya dapat amanah Pak Marzuki bantu saya di kabinet. Itu pertemuan pertama. Ya, saya hargai niat beliau dan itu dipenuhi waktu Pak SBY terpilih sebagai presiden. Saya dipanggil ke Cigas kan. Itu Bu Ani yang terima saya karena saya dipanggil. Bu Ani bilang, almarhum bilang, Pak Marzuki, Pak SBY di dalam, karena rame nggak enak di luar, biar saya yang ngomong Pak Marzuki mau jadi apa? Itu ditanyakan, saksinya Pak Hadi Utomo juga. Saya jawab, Bu, saya nggak mau jadi apa-apa. Saya biarkan saya membesarkan partai saja. Itu jawabannya. Jadi saya bukan jabatan yang saya cari. 2004 waktu itu? 2004. Enak benar nih. Jadi ya. Jadi sekjen 2005. Oh, 2005 sampai 2010. 2010. Jadi di dalam kesekjenan Kanda Demokrat menang ya? Iya, menang sampai 21%. Ya tentunya sinergi ya, karena SBY jadi presiden, kemudian ada juga kader ya, jadi sekjen dan lain sebagainya. Iya, dan saya nggak main-main, konsolidasi sampai ke akar rumput, ya sampai ke anak ranting, pelatihan, jangan lupa pelatihan. Hampir 3 bulan saya di Cipanas memimpin pelatihan. Saya kepala sekolahnya, ketua SC, semua materi pelatihan itu saya yang nyiapin dengan tim SC. Jadi boleh narasumber dari luar, tapi materi pelatihan dari kita. Di Cipanas, Wisma Yasmin itu ya? Iya, Yasmin. Maksudnya apa? Waktu itu saya diundang sekali. Soalnya begini, supaya arah pelatihan kita mengkerucut, tidak semua narasumber ngomong ke kanan, ngomong ke kiri. Jadi semuanya mengkerucut sesuai tujuan daripada pelatihan itu. Jadi memang ya saya suka ngajar ya, saya suka menulis. Itulah yang membuat saya itu dipakai untuk pelatihan-pelatihan itu. Jadi 3 bulan 2.500 kader se-Indonesia kita latih. Masing-masing setiap 2 minggu rata-rata antara 300-400 orang. Dan kader itu sudah terpecah kemana-mana sekarang. Ya itulah yang dikenang orang, katanya pelatihan itu seperti pelatihan orang komunis katanya. Itu bagaimana kita itu bisa penetrasi, infiltrasi. Betul, itu betul-betul mereka merasa, itu cerita mereka bukan cerita saya sih. Jadi kita lakukan itu. Nah setelah itu nggak pernah ada lagi pelatihan. 2014 saya tawarkan ke Pak SBY
Pak, saya bilang kita lanjutkan pelatihan dulu, bagi yang sudah, kita buat yang jenjang berikutnya, bisa konsepnya konsep yang lebih besar, bagi yang belum, kita buat seperti yang lalu, tidak direspon juga, ya sudah. Bagi saya kan udah nyampaikan. Kanda, ini terakhir ya, kira-kira ini kan sudah pasti rumit ya, karena satu sisi ada kelompok seperti Kanda yang bergerak dengan keyakinannya. Saya kan harus ngomong apa adanya. Bergerak dengan keyakinan bahwa ini adalah menyelamatkan Partai Demokrat, tidak menjadi partai dinasti tapi menjadi partai rakyat. Tapi di sisi yang lain tentu AHY dan para pendukungnya ya melihat bahwa ini adalah campur tangan istana untuk menundukkan Partai Demokrat. Jadi selalu ada positif dan negatifnya kalau kita lihat dari komunikasi publiknya ya. Jadi ada positif negatifnya. Ini negatifnya ada Muldoko, ini negatifnya ada dinasti. Ini positifnya mungkin menyelamatkan keluarga, ini positifnya pengurusan yang sah ya. Kita tidak tahu ujung dari ini semua. Mungkin juga bisa ke petun, bisa ke pengadilan negeri, macam-macam dan lain sebagainya dan lain. Bisa duduk menduduki, jangan-jangan ya. Apa yang ingin Kanda sampaikan dalam kesempatan terakhir ini sebagai sebuah skenario pemecahan atau pemecahan masalah dari kerumitan ini? Ya, pertama saya ingin semua kader ya untuk membaca anggaran dasar yang disahkan pada tahun 2020. Mereka belum baca, ya, karena begitu saya buka mereka kaget-kaget diantaranya. Saya minta baca dulu lah, ya, bagaimana anggaran dasar itu tidak dibahas di Kongres. Saksi mata yang menyatakan pimpinan sidang waktu itu menyampaikan anggaran dasar kita serahkan kepada ketua umum terpilih, ya, untuk diselesaikan. Artinya diserahkan kok. Pimpinan sidang, bukan anggota, bukannya milik suara yang bicara. Pimpinan sidang bicara kita serahkan kepada ketua umum. Dan tuh ketok palu di sana. Loh, isinya gimana? Jadi isinya itu yang tidak pernah tersosialisasikan. Makanya saya ajak semua kader. Oke lah, saya ajak bicara rasional, logik. Anda itu berpartai untuk apa? Ngabdi kepada orang, atau mendapat kekuasaan untuk ngabdi kepada rakyat. Kalau ngabdi kepada orang, nanti miss di sini. Kalau orang ini ternyata melakukan kerusakan untuk negara, Anda ikut bertanggung jawab. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara kepada negara, ngabdi kepada negara, maka risiko itu adalah risiko kita sendiri. Sepanjang niat kita memang positif, saya yakin tidak ada yang sia-sia kalau kita berpikir untuk kepentingan negara. Maka bacalah dulu, ya, anggaran dasar. Pertama, kewenangan ketua majelis tinggi, kewenangan ketua umum. Ketua umum itu bisa mengangkat, bisa memecat kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Pikir aja, Dewan Pimpinan Pusat yang hasil kongres pun itu bisa dipecat oleh seorang ketua umum. Tingkat daerah, ya, tingkat provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Cabang, kabupaten, Dewan Pimpinan. Ya, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang juga bisa dipecat hanya oleh kewenangan ketua umum. Nah, di mana demokrasi di situ? Nah, ini yang harusnya dilihat. Artinya Anda itu yang berada di Dewan Pimpinan Pusat tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Anda itu hanya sebagai karyawannya ketua umum. Anda itu hanya pengabdi kepada ketua umum. Kalau Anda berbeda pandangan dengan ketua umum, maka Anda bisa dipecat. Demikian juga ketua majelis tinggi. Kewenangannya adalah mengangkat dan memecat, memberhentikan, ya, anggota majelis tinggi. Di mana kewenangan anggota majelis tinggi? Tidak perlu ada musyawarah. Apapun kata ketua umum, anggota pasti, ya, kalau saya bilang pasukan hore. Ini kan berbahaya untuk negara ini kalau segalanya, semuanya itu ditentukan oleh satu orang. Nah, baca lagi lah, ya, baca lagi, pikirkan. Saya terus terang tidak ada kepentingan pribadi. Saya tidak ingin jabatan apapun. Saya hanya berkeinginan mengembalikan, menyadarkan kita semua, ya, menyadarkan kita semua bahwa berpartai itu adalah untuk memikirkan kepentingan rakyat.
Jangan berpartai untuk membela pribadi. Ingat kalimat Pak SBY sendiri, manakala kepentingan negara dimulai, maka kepentingan partai harus kita tinggalkan. Manakala kepentingan partai dimulai, maka kepentingan perorangan harus kita tinggalkan. Harusnya itu yang dijadikan pegangan. Sebetulnya banyak sekali kata-kata bijak Pak SBY yang harusnya kita wujudkan. Bukan kata-kata bijak ini hanya sekedar kata-kata. Dan inilah yang membuat kerusakan bagi Partai Demokrat. Jangan gunakan emosi kita, tapi gunakan akal sehat kita. Ya, kita kaji, kita teliti. Apakah Marzuki Ali ini kurang pekerjaan? Saya tidak kurang pekerjaan. Saya tidak inginkan jabatan apapun. Kalaupun saya dipercaya sekarang ini sebagai ketua pembina, saya hanya ingin mengarahkan. Ketua Dewan Pembina. Ya, ketua Dewan Pembina, artinya saya ingin mengarahkan kemana sebenarnya arah daripada partai ini. Suatu waktu partai ini menyimpang, saya pun akan keluar. Itu saya pastikan. Kalau partai ini hanya untuk kepentingan elit, saya pastikan saya akan keluar. Dan saya akan bicara ke publik bahwa partai ini bukan partai pilihan rakyat. Saya yakinkan kepada pendukung saya yakinkan pada orang-orang yang dekat saya, jangan pilih Demokrat karena Demokrat ini adalah partai yang memilih untuk kepentingan berorangan, tapi tidak berpikir tentang kepentingan rakyat. Itu pesan saya kepada semua kader, ya, khususnya para ketua-ketua atau pengurus DPC, ketua-ketua dan pengurus DPD. Ingat, kalian punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Kalau partai ini menjadi partai terbuka, kalian bisa menjadi pemimpin nasional, kalian bisa memimpin Demokrat kalau partai ini menjadi partai terbuka. Kalau sekarang kalian tidak akan pernah menjadi ketua umum partai, kalian juga akan mendapat jabatan kalau dikasih oleh ketua umum dan ketua majelis tinggi. Tidak artinya berdasarkan kinerja Anda, pada saatnya nanti berkuasa Anda mendapatkan jabatan, memang hasil kerja Anda, tetapi bukan karena dikasih oleh perorangan.